Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Setelah kita membahas nawasikh, siapakah nawasikh itu ya? Dibagi 3 dan masing-masing mempunyai amal tertentu terhadap mubtada dan khobar. Ada kana, inna, dan dhanantu. Kemudian di sini musannif yaitu Ibnu Ajurum membahas lebih rinci tentang kana. Fa amma kana wa akhwatuha, maka adapun kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Maksud saudara-saudaranya ialah fiil-fiil yang bekerja terhadap mubtada dan khobar. Maksudnya kana wa akhwatuha, sekali lagi wa akhwatuha ini adalah fiil-fiil yang sebanding bekerja di dalam mubtada dan khobar. Sama ya, bekerjanya yaitu tarfa'ul isma tansibul khobar. Maka amalnya itu tarfa'ul isma wa tansibu al khobar. Jadi beramal kepada mubtada dan khobar. Mubtada itu marfu, khobar itu marfu'. Maka masuknya kana menghapus marfu'nya mubtada dan memberikan marfu' yang baru. Kemudian menghilangkan marfu' khobar dan memberikan nasab. Wahia, dan kana wa akhwatuha itu siapa saja? Yang pertama kana. Jadi kita akan membahas lebih rinci amal masing-masing dari fiil ini. Yang pertama ada kana. Ada kana. Kana ini memberikan faidah ittisafu al-ismi bil khabari fil madhi. Ittisaful ismi, disifatinya isim bil khabari dengan khobar fil madhi di waktu lampau. Contohnya terlebih dahulu, kana Zaidun taliban. Dulu Zaid itu taliban, seorang mahasiswa. Jadi kita mensifati isim kana, maksud isim itu isim kana ya, kana Zaidun. Kita mensifati isim bil khobari dengan kata talib fil madhi di waktu yang lampau. Jadi Zaid itu dulu seorang mahasiswa. Kalau sekarang sudah bekerja misalnya, ya, sudah tidak lagi mahasiswa. Kemudian makna al-madhi di sini ada 2. Bisa ma'al inqita' atau ma'al istimrar. Ma'al inqita' maksudnya dulu dia disifati khobar, tetapi sekarang tidak. Misal jangan itu ya, kana Hamidun jalisan. Kemarin atau kapan, waktu-waktu yang dulu ya, Hamid itu duduk, sekarang mungkin udah berdiri. Jadi nggak mungkin kan Hamid itu duduk aja dari dulu gitu. Itu ma'al inqita'. Jadi dulu dia duduk, sekarang tidak, berarti terputus dulu saja. Atau ma'al istimrar.
Berarti dulu, sekarang, dan bahkan yang sampai akan datang pun itu isimnya itu disifati dengan khobar selalu. Ini ketika disandarkan kepada lafzul jalalah atau Allah Subhanahu wa taala. Kana rabbuka qadiran. Ini dari apa namanya? Sampai kapanpun ini pasti rabbuka itu disifati dengan qadiran. Seperti itu. Itu ngal istimrar. Ya, tanpa terputus, berkelanjutan. Itu kana disifatinya isim terhadap khobar di waktu lampau. Yang kedua, ada amsa. Amsa, kalau ini ittisafu al-ismi bil khobari fil masa, di waktu sore. Amsa, jadi disifatinya isim dengan khobar di waktu sore. Kita ambil contoh, misal amsa hamidun, di waktu sore Hamid itu qori'an. Hamid di waktu sore qori'an adalah orang yang membaca, atau qori al-Qur'ani, atau qori'an al-Qur'ana, sedang membaca Al-Qur'an di waktu sore. Kemudian ada pula asbaha. Asbaha, kalau ini fis sobah. Ittisaful ismi bil khabari fis sobah, di waktu subuh. Contohnya misal asbahal jawu, cuaca di waktu subuh baridan, dingin, ya, seperti itu. Itu asbaha. Kemudian yang keempat ada adha. Adha berarti ini fidduha, di waktu duha. Contoh adha Muhammadun musalliyan. Muhammad di waktu duha musalliyan adalah orang yang salat. Kemudian yang kelima ada dhalla. Dhalla itu ittisaful ismi bil khabari fin nahar, di waktu siang. Dhalla wajhuhu muswaddan. Wajahnya di siang hari muswaddan, menghitam. Kemudian yang keenam, bata. Ittisaful ismi bil khabari fi waqtil bayat. Fi waqtil bayat. Baitutah, ya. Bayan ini mah. Bayat. Yaitu al-lail. Waktu tidur maksudnya. Misal, bata Zaidun. Zaid di malam hari naiman, adalah orang yang tidur. Yang keenam. Kemudian 7, soro.
Soro ini sedikit berbeda, yaitu tahawulul ismi min halatihi, perpindahan isim min halatihi dari keadaannya, ilal halah kepada keadaan yang lain, allati yang dalla alaiha afwan, dalla alaiha al-khabaru, yang khobar itu menunjukkannya. Jadi perpindahannya isim dari keadaan tertentu atau keadaannya yang awal kepada keadaan yang baru, yang menunjukkan kepada keadaan baru itu siapa? Yaitu khobar. Jadi yang khobar menunjukkan kepada keadaan yang baru. Contoh. Sara hamidun ghaniyan. Hamid menjadi seorang yang ghaniyan, kaya. Jadi Hamid itu berpindah dari keadaan yang dulu yang miskin misalnya kepada keadaan yang baru yang menunjukkan kepadanya khobar, yaitu ghaniyan. Itu soro. Kemudian yang ke-8 laisa. Kana wa amsa wa asbah wa adha wa dhala wa bata wa sara wa laisa. Laisa. Laisa ini memberikan faidah nafyul khobar anil mubtada. Menafikan khobar anil mubtada, dari mubtada. Jadi kita menafikan khobar untuk mubtada. Contohnya, laisa Zaidun fasiqon. Zaid itu bukan orang yang fasik. Jadi kita menafikan fasik kepada Zaid. Nah, itu nafyul khobar anil mubtada. Kemudian selanjutnya, mazala wa ma infakka wa ma fati'a wa ma bariha, kita tuliskan sekaligus karena maknanya itu sama ya, serta syarat-syaratnya pun sama. Jadi 9, 9, 10, 11 sampai 12 yaitu mazala, ma infakka, wan manfakka, ma fati'a, dan ma bariha. Ini fungsinya sama semua, yaitu mulazamatul khobar lil ismi, bersamanya khobar dengan isim. Jadi khobarnya itu tidak dapat dipisahkan dari isim, terus membarenginya. Kalau diterjemahkan mazala, manfaka, wa mafatiha, wa mabariha, kita bisa terjemahkan dengan makna masih. Kita ambil contoh. Misal, mazala al-mataru
nazilan. Mator nazilan. Di sini nazilan ini terus membersamai al-mator. Nazilan itu turun. Berarti turun ini terus menerus bersama dengan mator, hujan. Dengan kata lain, al-matoru nazilan, hujan masih turun, ya, tetap masih turun, seperti itu. Itu maksud dari mulazamatul khobar lil ismi. Misal contoh yang lain, mazala hamidun naiman. Yang naim masih tetap dikaitkan membersamai hamid. Jadi hamid masih tidur, seperti itu. Itu mazala, manfakka, wafatiya, wambariha. Sama ya. Manfakkal matoru nazilan. Manfakka hamidun naiman. Sama. Sama semua. Kemudian yang ke-13. Ini adalah madama. Adapun maknanya sama ya. Mulazamatu al-khobar lil ismi. Khobar itu tetap bersanding dengan isim. Kalau ini diterjemahkannya selama. Contoh. Dalam Al-Quran, misal ma dumtu. Madama plus ana, jadi madumtu. Hayyan. Selama aku masih hidup. Madumtu, selama aku hayyan, masih hidup. Seperti itu. Ya. Itu makna madama. Kemudian fi'il-fi'il yang telah kita pelajari atau kita telah bahas barusan, itu ada pembagian khusus. Yang pertama, bi'tibaril amal. Pembagiannya itu ditinjau dari amal fi'il tersebut. Yang pertama, ya'malu bila syartin. Dia itu beramal tanpa syarat. Yang kedua, ya'malu, dia itu beramal bitaqaddumi, dengan didahuluinya nafyin, nafi, atau nahyin, nahi, larangan, atau istifham. Istifham, pertanyaan. Yang terakhir, ya'malu, dia beramal bitaqaddumi, dengan didahului ma, dengan ma. Ma-nya itu ma apa? Al-masdariyah, al-zarfiyah. Dengan ma al-masdariyah al-zarfiyah. Apa itu? Kita bahas. Jadi fi'il-fi'il yang telah kita pelajari dibagi 3. Ya'malu bila syartin, dia beramal tanpa syarat. Ya'malu, dengan didahului oleh nafi, nahid, atau istifham. Dan yang terakhir,
dia beramal dengan didahuluinya ma masdariyah adz-dzarfiyah. Seperti itu. Baik. Kita mulai dari yang gampang dulu. Ya'malu bitaqaddumi ma al-masdariyah adz-dzarfiyah. Ini cuma satu, yaitu dama. Kemudian ya'malu bitaqaddumi nafyin nahyin istifhamin. Jadi harus didahului oleh nafi, kalau kata negatif, nahyin atau larangan, istifhamin atau pertanyaan. Dan ini 4 fiil yang maknanya masih, yaitu zala, infakka, fati'a, bariha. Jadi harus didahului oleh nafi, nahi atau istifham. Maka di sini memakai kata ma. Ma ini manafiyah gitu ya. Tidak dengan ma saja, bisa dengan la yazaluna mukhtalifin dalam Al-Qur'an ya. Kemudian ya'malu bila syartin, ini sisanya. Sisanya yaitu dari kana, amsa, asbaha, adha, walau, bata, sara, dan laisa. Kemudian kita bahas yang tadi makna al-masdariyah adz-dzarfiyah. Makna al-masdariyah dulu. Makna al-masdariyah fi'il sesudahnya ditakwil menjadi masdar. Jadi ditafsirkan menjadi masdar. Kalau adz-dzarfiyah, ma ditakwil menjadi dzaraf. Dzaraf gitu ya. DZ. Dzaraf. Ya Allah. Ditakwil menjadi dzaraf. Kita ambil contoh. Misal yang tadi madum tu hayya saja ya. Madum tu hayyan. Kita lihat ma masdariyah adz-dzarfiyah. Ma ditakwil menjadi dzaraf. Maksud ditakwil menjadi dzaraf apa? Takwilannya yaitu muddah. Muddata. Ya, muddata kenapa? Karena dia dzaraf, dzaraf itu mansub. Muddata. Dama ketika bentuk masdar menjadi dawam. Dawam. Ta ini tuh domir ana. Ya, dama plus ana jadi dumtu. Kalau dawam plus ana menjadi apa? Dawami gitu ya. Menjadi dawami. Jadi muddata mudhof, dawami mudhof ilaih, dan dia mudhof, ianya juga mudhof ilaih. Jadi ditakwil menjadi muddata dawami hayyan. Gitu. Muddata dawami hayyan. Jadi yang dimaksud dengan dzarfiyah ini muddah. Dawami ini yang disebut al-masdariyah. Fi'il sesudahnya ditakwil menjadi masdar. Seperti itu.
Kemudian pembagian terakhir bi'tibari at-tasarruf. Dibagi fi'il yang tadi berdasarkan tasarruf, dia dapat ditasrif atau tidak. Yang pertama, ia tasarruf. Tasarrufan kamilan. Dia dapat dirubah atau dapat berubah dengan perubahan yang sempurna. Maksud perubahan sempurna di sini adanya fi'il madhi, mudhari, dan amr. Jadi fi'il tersebut ada madhi, mudhari, dan amr. Yang kedua, ya tasarruf tasarrufan naqisan. Maksud dari naqis yang kurang, dia itu hanya ada madhi dan mudhari' saja. Dan yang terakhir, la yatasarraf, dia itu tidak dapat ditasrifkan atau biasa disebut jamid. Jadi ada 3 ya. Dia dapat ditasrif secara utuh, kurang, dan tidak bisa ditasrif sama sekali. Yang tidak bisa ditasrif sama sekali, ini tuh ada 2. Ada laisa dan ada dama. Kalau laisa ittifaqan, sepakat. Kalau dama alal asoh, berdasarkan yang lebih sahih, dia itu tidak ada mudhari dan amr. Kalau yang nakis ini yang 4, yaitu zala yazalu. Kemudian tadi apa ya? Infaka yanfakku. Infaka yanfakku. Kemudian fati'a yafta'u. Tallahi tafta'u ya dalam Al-Qur'an. Fati'a. Yang terakhir bariha. Bariha yabrahu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Dalam Al-Qur'an. Kemudian yang yatasarraf tasarrufan kamilan, ini seperti biasa sisanya. Nah, seperti itu. Jadi pembagiannya ada berdasarkan 2 tinjauan, bi'tibaril amal dan bi'tibari tasarruf, berdasarkan dapat ditasrif atau tidak. Seperti itu. Masih ada waktu, Mahat? Dilanjut atau cukup? Gimana Mahat? Mau dilanjut atau cukup? Masih ada waktu 15 menitan ya, Ustaz. 15 menit. Sini nih, ada pembahasan ini. Dilanjut saja mungkin ya? Iya Ustaz, mungkin sedikit nggak apa-apa. Baik. Wa amma inna wa akhwatuha, adapun inna wa akhwatuha, fa innaha tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Maka ini amalnya kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi memarfukan isim, memansubkan khabar, ini kebalikannya. Taib wahia, dan
Kalau yang tadi fi'il, kalau yang ini huruf ummahat ya. Jangan terbalik bahwa yang tadi itu fi'il kana wa akhwatu. Kalau yang ini huruf. Semuanya huruf tetapi mempunyai amal seperti fi'il. Wahia akhwat inna itu siapa saja dan inna wa akhwatu itu siapa saja? Inna wa anna ya. Inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Ada 6. Taqulu inna zaidan qa'imun. Contohnya inna zaidan qa'imun wa laita amrun syakhisun wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang semisalnya. Wa ma'na inna wa anna litaukid. Maksud dari inna dan anna itu untuk taukid, penguatan. Walakinna lil istidrak, dan lakinna untuk istidrak, wa ka'anna litashbih. Karena itu untuk tashbih, menyerupakan ya. Walaita litamanni, laita tamanni, ini harapan, angan-angan. Wala'ala litaraji wa tawakku' dan tawakku'. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama dan kedua yaitu inna dan anna. Keduanya untuk at-taukid ya. Keduanya untuk at-taukid. Menguatkan. Untuk at-taukid. Maksud dari at-taukid ini adalah taqwiyatu nisbati al-khobar bil mubtada. Menguatkan penyandaran khobar terhadap mubtada. Contoh. Inna hamidan solihun. Sungguh Hamid itu adalah benar-benar orang yang soleh. Jadi kita menguatkan penyandaran khobar kepada mubtada. Penyandaran sifat soleh terhadap Hamid. Nisbatul khobar bukan bil mubtada ya. Bil ismi berarti afwan. Bukan mubtada lagi ini kan. Bil ismi. Penguatan penyandaran khobar terhadap isim. Maksudnya isim inna. Kemudian apa perbedaan inna dan anna? Kalau anna la yakunu fi bidayatil kalam. Bidayati al-kalam. Jadi kita nggak bisa bilang anna hamidan solihun. Nggak bisa. Mesti di tengah-tengah. Kita ambil contoh misal alim tu. Saya mengetahui anna bahwa sesungguhnya akhoka saudaramu solihun adalah orang yang soleh. Maka kita lihat kalau inna bisa di awal, kalau anna di tengah, dan dia tidak bisa di awal. Itu perbedaannya saja. Nanti kalau rinciannya ada di kitab-kitab selanjutnya. Kemudian walakinna lil istidrak. Yang ketiga ada lakinna, yaitu al istidrak. Apa yang dimaksud dengan al istidrak di sini? Al istidrak di sini adalah ta'qibul kalam
binafi ma yutawahhamu thubutuhu au isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Wah. Ta'kibul kalam, makna at-ta'kib itu at-ta'liq alaih wa tafsiruhu ta'yidan au mu'aradatan. Itu makna ta'kib. Ialah memberikan ulasan dari ucapan tertentu, wa tafsiruhu dan menjelaskannya, ta'yidan sebagai penguat terhadap ucapan tersebut, au mu'aradatan atau kritik terhadap ucapan tersebut. Bingung ya? Intinya kita bisa artikan ta'kib itu mengulas lah ya, ulasan. Mengulas atau mengomentari ucapan binafi ma yutawahhamu thubutuhu, dengan menafikan ma yutawahhamu thubutuhu, yang disangka tetapnya hal tertentu, au isbati atau menetapkan ma yutawahhamu nafyuhu, yang disangka kebalikan hal tertentu. Nah, ini bingung ya, bingung pasti nih. Contoh, al-kitabu shaghirun, buku itu kecil. Maka orang itu menyangka an-nasu yatawahhamun, orang-orang itu menyangka wafaidatuhu shaghiratun. Ini wahamnya, wahmun, sangkaan orang. Jadi orang menyangka itu kitab itu kecil dan manfaat faidahnya pun kecil juga, sedikit. Ini sangkaan. Maka datanglah lakinna untuk menafikan apa-apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang. Untuk menafikan apa-apa yang telah orang-orang itu sangka. Lakinna, akan tetapi, ya. Lakinna faida tahu kabiratun, akan tetapi manfaat atau faidahnya itu besar. Maka lakinna ini datang untuk mengangkat sangkaan orang, mengangkat sangkaan orang dari al-kitabu shaghirun. Itu makna lakinna. Atau sebaliknya, maksudnya gini, kalau au itsbati ma yutawahhamu nafyuhu, ya sebaliknya. Misal al-kitabu shaghirun, orang-orang itu atau gini saja biar lebih cocok. Hamidun jabbanun. Hamid misal merupakan seseorang dari terlahir di keluarga pemberani, misal ayahnya itu misal seorang panglima perang, ya, ibunya juga seorang yang pemberani, maka orang-orang tuh menyangka semua keluarganya itu adalah pemberani. Kemudian ada ucapan Hamidun Jabbanun. Hamid itu adalah pengecut
Oh, orang-orang itu menyangka bahwa Hamid saja yang pengecut. Saudara-saudaranya itu pemberani. Ya. Jadi sangkaannya adalah akuhu, misalkan syuja'an, pemberani. Tetapi ada lakin untuk menetapkan apa yang orang lain itu sangka penafiannya. Padahal lakinna ahohu ajbanu. Nah, akan tetapi saudaranya lebih pengecut. Itu makna lakin. Ala kulli hal seperti itulah ya. Seperti itu untuk mengangkat sangkaan orang lain. Kemudian ka'anna litashbih, yang keempat ka'anna. Maksud ka'anna ialah tashbihu al-mubtada bil khobar. Menjadikan mirip mubtada terhadap khobar. Misal contoh ka'annal ilma, ilmu itu seperti bahrun, laut. Maksudnya susah dijumpai tepinya, saking luasnya. Kemudian yang kelima, laita. Laita at-tamanni. Laita itu untuk at-tamanni. Apa itu at-tamanni? Tamanni itu adalah talabul mustahil. Meminta sesuatu yang mustahil au ma fihi usrun, atau dapat terlaksana tetapi usrun, susah. Talabul mustahil, laita asy-syababa ya'udu yauman. Seandainya saja waktu muda itu kembali lagi pada suatu hari. Mungkin tidak talabul mustahil. Atau ma fihi usrun, bisa dilaksanakan tetapi susah. Misal laita al-balidu yanjahu. Seandainya orang yang malas itu berhasil. Susah ini. Mungkin terjadi, mungkin cuman sangat-sangat sedikit persenan terjadinya. Kemudian yang terakhir adalah la'alla. La'alla itu ada mananya ada dua, at-taraji. Yang pertama at-taraji. At-taraji, maksud dari at-taraji ialah talabul amri al-mahbubi. Memohon sesuatu yang dicintai. Wala yakunu illa fil mumkin. Dan ini tidak terjadi kecuali dalam sesuatu yang sangat-sangat mungkin terjadi. Contoh, la'allallaha yarhamuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku. Ini sangat-sangat mungkin terjadi. Maka kalau bima'na taraji, semoga. Kalau yang makna kedua, yaitu at-tawakku', ini diharapkan terjadi
mungkin terjadi ya. Kalau maknanya ini bukan semoga, tetapi barangkali biasanya. Kalau diterjemahkan ya, barangkali. Kalau yang ini tawakul, maknanya intidharu wuqu'il amri al-makruh fi al-makruh. Menunggu terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Contohnya la'alla al-aduwa qaribun min. Barangkali musuh itu telah mendekat atau telah dekat dari kami, dan ini tidak tidak diharapkan. Itu perbedaan taroji dan tawaku'. Kalau taroji itu diharapkan, kalau tawaku' ini tidak diharapkan. Seperti itu. Seperti inilah pembahasan inna wa akhwatuha, tidak terlalu panjang seperti kana. Taib. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 2 nawasih dari nawasih mubtada dan khobar, yaitu kana dan inna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah pemahat jalan thalibul ilminya, kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan dengan pemahaman yang mudah bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati jalan thalibul ilmi kita. Taib, naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu